Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bani Adam. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjalankan tugas usaha kecil kue donat. Visi misi saya yaitu misi saya menjadi usaha donat yang mandiri dan berkualitas yang dapat bersaing di pasar dan juga dapat mengembangkan usaha dengan baik di dalam negeri dan memiliki harapan untuk mengembangkan usaha hingga ke mancanegara untuk jangka yang panjang. Visinya mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan mengembangkan dan memperbarui produk tersebut dengan lebih sehat dan berkualitas. Adapun profil dari perusahaan kami yaitu nama perusahaan Kue Donat, nama pemilik Dimas Bani Adam, alamat perusahaan Arso 8. Pembahasan A. Produk kue donat. Donat merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1968, donat mulai dijadikan makanan siap saji dan praktis oleh mereka yang sibuk dengan rutinitas. Donat merupakan salah satu produk bakery yang cukup populer di kalangan masyarakat. Produk ini berbentuk bulat dengan lubang di bagian tengahnya. Donat terbuat dari campuran tepung terigu, gula, garam, mentega, telur, air, dan baking soda. Campuran bahan ini akan membentuk adonan yang dapat mengembang. Pengembangan adonan dapat terjadi karena aktivitas baking soda dan sifat elastis ekstensibel dari gulutan yang terbentuk. Gulutan ini terbentuk dari protein gliadin dan gluteni yang terkandung dalam bahan dasar pembuatan donat, yaitu tepung terigu. Tingginya permintaan donat dan produk bakery lain menyebabkan meningkatnya permintaan tepung terigu. Tingginya permintaan tepung terigu menyebabkan impor gandum makin tinggi, mengingat Indonesia masih mengimpor bahan baku pembuatan tepung terigu. Yang ke-B, kebutuhan pasar. Mengenai kebutuhan bahwasanya masyarakat Indonesia biasanya pagi-pagi tidak memakan nasi. Mereka mencari kue-kue untuk dijadikan sebagai sarapan pagi. Contohnya kue donat yang banyak diminati oleh anak-anak yang ingin berangkat ke sekolah. Donat memiliki bentuk original yang bulat dengan lubang di tengahnya. Donat dengan berbagai macam topping yang beraneka rasa seperti coklat, mesis, dan rasanya stroberi, durian, mangga, dan masih banyak lagi membuat menjadi menarik. Pemasarannya, Anda bisa menitipkan kue donat ini pada kantin yang ada di sekolah, di warung, atau menjajakan di depan rumah jika tempat terbilang cukup ramai dan strategis dilalui banyak orang. A. Proses pembuatan kue donat. Bahan-bahan dan cara membuat kue donat sebagai berikut. Bahan-bahannya: tepung terigu 2 kg, gula pasir 500 gram, susu denko 4 saset, telur 6 butir, ragi 2 saset, SP 1 sendok makan, mentega 500 gram, garam 1 sendok teh, air 1 liter, minyak goreng untuk menggorengnya. Cara membuat kue donat. Masukkan tepung terigu, gula pasir, garam, susu denko, ragi, SP, kuning telur ke dalam wadah. Kemudian tuangkan air ke dalam wadah, lalu dicampurkan hingga kalis. Setelah kalis, kemudian bulatan adonan hingga menjadi 100 donat. Setelah itu dirapikan lalu ditutup dengan kain hingga mengembang hingga 2 kali lipat dari adonan. Setelah adonan sudah mengembang, kemudian dilubangkan lalu masukkan ke dalam minyak goreng yang tidak terlalu panas. Setelah semua sudah digoreng, lalu tiriskan, kemudian tunggu hingga dingin, lalu beri topping
sesuai selera. Yang B, kelebihan usaha kue donat. Kelebihan dari kue donat: 1. Banyak diminati oleh masyarakat, terutama anak kecil. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai sarapan pagi pengganti nasi. Yang ketiga, kue donat banyak mempunyai topping yang dapat menerima perhatian. 4. Kuenya empuk, sama seperti kue donat yang dijual di kafe, contohnya Jeko. A. Promosi. Cara kami mempromosikan makanan yang cepat laku biasanya dilakukan di tempat yang strategis, yaitu di tempat ramai, contohnya di pasar atau di kompleks rumah. Adapun yang dititipkan di sekolah dan dititipkan di warung-warung. Adapun beberapa cara mempromosikan donat. Yang pertama, awalnya buatlah brosur atau dengan delivery, yaitu biasanya dipromosikan melalui Facebook atau media sosial. Yang kedua, melakukan penjualan langsung dengan membuka warung untuk menjual kue-kue, yaitu dengan datangnya pembeli ke penjual yang sudah membuka lapak. Yang ketiga, menjual dengan menggunakan media sosial yang saya sebut di poin pertama, dengan cara memposting makanan yang kami mau jual, lalu diisi dengan kata-kata yang membuat para pembeli menjadi tertarik. Contohnya yang biasa saya lakukan menggunakan Facebook, Instagram, dan WhatsApp sebagai media promosi. B. Tips pemasaran. 1. Melakukan usaha dengan kemauan sendiri dan harus mempunyai skill yang dapat dibuat kemudian dipasarkan melalui membuat produk. Yang kedua, mencari atau mengenai usaha yang kita buat, contohnya bahan-bahan baku yang akan kita pakai dengan mensurvei harga bahan-bahan baku yang harga sesuai dengan kualitas bahan yang kita pakai, dan bagaimana caranya memproduksinya dengan mencari resep-resep yang enak lalu dicampurkan dengan resep-resep yang sudah ada. 3. Terjun langsung ke lapangan untuk memperkenalkan produk yang ingin dijual. 4. Cari pengusaha yang sukses di bidang itu lalu sering berbagi macam informasi. Yang kelima, buatlah merek atau logo produk yang akan kita jual. Gambaran tentang kendala usaha. Kendala usaha kue donat yang sering dialami yaitu harga bahan baku yang naik turun di supermarket, yang membuat para penjual menjadi kebingungan menetapkan harga kue donat yang sesuai dengan kualitasnya. Tetapi sekarang saya sudah mengetahui bagaimana cara membuat kue donat dengan harga yang sesuai dengan harga bahan baku, yaitu dengan membuat kue donat yang empuk dengan harga yang murah sebesar 2.500. Kendala kedua yaitu yang banyak dialami oleh para penjual adalah pesaing antara harga yang dipromosikan oleh penjual yang terkadang membuat harga banting dengan bahan baku yang penting laku dipasarkan. Itulah yang membuat persaingan ketat antara para wirausaha. Rencana keuangan. Dalam membangun usaha yang mempunyai tujuan penting yaitu mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan sesuai dengan hasil dipasarkan oleh wirausaha dalam sehari yang saya jual yaitu kue donat sebanyak 2 kg dengan banyak bahan baku yang saya campurkan yang membuat kue donat menjadi empuk sehingga biasanya dikatakan oleh orang-orang semacam roti.
Tepung terigu 2 kg dikali 11.000 sama dengan 22.000. Gula pasir setengah kilogram dikali 13.500 sama dengan 6.750. Susu Denko 4 saset dikali 5.000 sama dengan 20.000. Telur 6 butir dikali 3.000 sama dengan 18.000. Ragi 2 saset dikali 5.000 sama dengan 10.000. SP 1/4 kg dikali 7.000 sama dengan 1.750. Mentega 500 gram dikali 13.000 sama dengan 26.000. Minyak goreng 2 liter dikali 26.000 sama dengan 52.000. Jumlah 156.500. Harga jual kue donat 2.500 satuannya. Maka dalam sehari kue donat 100 kue sama dengan 100 dikali 2.500 sama dengan 250.000. Jadi labanya harga jual modal 250.000 dikurang 156.500 sama dengan 93.500 perharinya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulannya bahwa modal per hari sebesar 156.500. Penjualannya tiap satu hari dengan 100 kue donat dengan harga 2.500 sebesar 250.000. Laba atau keuntungan yang didapatkan sebesar 96.500 per hari. Kesimpulan, kue donat adalah salah satu produk bakeri yang cukup populer di kalangan masyarakat. Produk ini berbentuk bulat dan lubang di tengahnya. Donat terbuat dari campuran tepung terigu, gula pasir, susu Denko, SP, ragi, kuning telur, dan mentega yang membentuk kue donat menjadi empuk. Kue donat banyak diminati oleh anak-anak dengan berbagai macam topping yang diberikan dengan harga sesuai dengan rasanya yang enak dan dapat membuat sarapan pagi bagi anak-anak menjadi banyak rasa. Sekian hasil dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.